Beginilah detik-detik semburat cahaya kehijauan melintasi langit Yogyakarta pada Sabtu malam. Semburat cahaya itu hanya beberapa detik terlihat di angkasa dan menghilang di langit Yogyakarta. Dari bentuknya tampak cahaya ini berasal dari meteor yang masuk ke dalam atmosfer bumi dan terbakar habis sebelum menyentuh permukaan bumi. Unggahan meteor jatuh ini pun viral di media sosial. Beberapa akun dari kota lain seperti Semarang dan Tuban juga mengakui melihat detik-detik terbakarnya meteor ini. Lalu ada juga akun yang mengatakan bahwa meteor ini merupakan bagian dari hujan meteor Eta Aquarids. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dapat berjumpa kembali bersama Padepokan Gunung Lawu Al-Husaini. Seperti biasa, izinkan kami untuk menyapa para sedulur semuanya dimanapun saja Anda berada. Semoga para sedulur semuanya pada kesempatan kali ini berada dalam keadaan yang sehat walafiat dan juga berada dalam naungan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kami dari Padepokan Gunung Lawu Al-Husaini akan mempersembahkan sebuah konten yang berkaitan dengan fenomena alam yang baru saja terjadi di Yogyakarta, yaitu ada suatu cahaya yang melintasi kota Yogyakarta pada malam Minggu yang lalu. Maka dengan demikian kami dari Padepokan Gunung Lawu Al-Husaini akan mencoba mengungkap fenomena alam cahaya yang melintasi daerah Jogja itu ada pertanda apa seperti itu tentunya kita lihat dengan cara mediumisasi, melihat dari sudut pandang. Seperti biasa kami ingatkan jangan dipercaya 100% informasi dari makhluk gaib. Kita mesti sharing dan saring terlebih dahulu kebenarannya. Karena kebenaran mutlak itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ambil yang baik-baiknya saja Semoga besar manfaatnya bagi kita semua sehingga dapat meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja untuk melaksanakan mediumisasi. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan menarik makhluk gaib yang mengetahui tentang cahaya yang melintas di atas langit Jogja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong berikan dia tidak dapat cahaya berlapis tidak dapat penuh tidak. Apabila ada prinsip atau penyerang secara langsung seluruh energi negatif semuanya Allah apabila ada yang ikut campur ikut andil dalam secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya percaya membantu saya untuk menarik makhluk gaib yang mengetahui tentang cahaya yang melintasi langit Jogja pada malam Sabtu yang sudah diizinkan oleh beliau. Saya minta yang asli, berapapun lapisan-lapisannya, saya minta yang asli. Allah
Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, dengan siapa ini? Saya dari Kayangan. Punya nama? Ya, Siapa ya? saya tidak mau. Oh iya, mohon maaf tadi. Tapi ini laki-laki atau perempuan? Laki-laki ya? Ya mohon maaf. Mungkin mengganggu Eyang yang sedang tugas. Apakah Eyang tadi sedang tugas? Ya, mohon maaf ya. Eyang sudah muslim? Alhamdulillah, Siapa yang memuslimkan? dia saya percaya. Sudah lama ya? Sudah beberapa tahun. Ya mohon maaf, untuk memastikan, meyakinkan saya minta tolong yang saya hadir dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu, Eyang sedang tugas apa tadi? Saya menjaga wilayah atau tempat Ya, di atas sekitar daerah Jogja. oh, ada di atas ya. Ya, kami hanya pengen tahu itu malam, kalau nggak salah malam minggu kemarin itu di langit Jogja ada apa itu yang melintas, cahaya yang melintas gitu. Itu apakah yang itu? Cahaya apakah itu? Itu adalah cahaya suatu benda yang jatuh dari langit dengan kecepatan yang sangat kencang. Saya adalah salah satu penjaga dari tempat itu yang ikut melindungi pada saat itu dari jatuhnya benda tersebut. Mohon maaf, maksudnya melindungi itu melindungi kota Yogyakarta atau bagaimana? Ya, karena tempat saya menjaga bertepatan dengan kota ini. Gitu. Tapi saya menjaga di atasnya. Dan kebetulan berada
Oh gitu. Kalau boleh tahu Eyang, itu pertanda apakah itu bagi manusia? Ya, itu adalah suatu tanda bagi manusia untuk segera mempersiapkan diri dengan sepenuh hati kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan jatuhnya benda angkasa dari langit Ya. itu sudah menunjukkan bahwa benda-benda yang ada di angkasa itu sudah mulai tidak ramah lagi. Artinya benda-benda itu sudah mulai berjatuhan. Tentunya akan menimpa pada bumi ini. Makanya manusia harus segera mempersiapkan diri untuk kembali kepada Sang Penciptanya. Sebelum datang masa yang lebih besar lagi. Ini adalah suatu tanda yang nyata yang Allah perlihatkan kepada manusia. Karena benda angkasa itu jatuh masih dalam keadaan yang kecil. Kami pun para dewa yang bertugas di atas sana masih mampu mengatasinya, sehingga kami dapat mengikis habis benda angkasa yang jatuh. Namun jika benda angkasa itu pada waktunya nanti datang dengan yang lebih besar dan lebih dahsyat lagi, kami pun tidak akan mampu berbuat apa-apa, karena kemampuan kami hanya sebatas makhluk biasa seperti kalian. Maka tentunya kami tidak akan dapat banyak membantu kalian. Dan itu pun sudah menjadi kehendak. Maka persiapkanlah
diri sekalian untuk selalu mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, agar kalian selalu dilindunginya. Ya, mohon maaf ya. Setelah kejadian itu, apakah akan terjadi lagi komet yang jatuh? Ya, Kami bukan Sang Pencipta. Kami tidak mengetahui apa-apa. Tapi kalau kami melihat ya. dengan sering jatuhnya benda angkasa, kemungkinan benda angkasa yang lebih besar itu akan datang dan menghampiri. Namun ketentuan itu pun sudah tertulis seperti yang kalian ketahui. Bila ada suatu perubahan, suatu masa atau suatu zaman, maka akan ada bencana yang besar sebagai tanda pemurnian. Dan pembersihan bagi-bagi yang melampaui batas. Ya, mohon maaf ya. Itu dengan berjatuhannya benda angkasa itu, apakah itu pertanda akan terjadinya tufan? Mungkin saja hal itu menjadi penyebab terjadinya Ya, mohon maaf. Lalu yang tadi bilang harus mendekat ke Allah itu dengan cara yang seperti apa ya? Kembali ke Allah. dengan cara ritual-ritual ibadah yang sudah ditentukan oleh Sang Pencipta dan para utusannya. Seperti yang kita ketahui, jangan sekali-kali kalian menduakan atau menyekutukan Sang Pencipta. Karena bila demikian, maka Sang Pencipta pun akan bertambah murka. Maka perbanyaklah kalian untuk mendekatkan diri
kepada Sang Pencipta. Dan berwelas asihlah kalian kepada sesama. Dan jaga dan rawatlah seluruh alam semesta, sebagaimana kalian menjaga dan merawat diri sendiri. Tapi jika kalian sebaliknya, maka murka Tuhan akan segera datang untuk membersihkan semua manusia yang telah melampaui batas, agar semuanya menjadi murni kembali. Kepada Sang Pencipta. Intinya kita harus kembali ke Allah gitu ya Eyang ya. Ya, karena Dialah yang menciptakan kita semua dalam alam semesta. Tidak ada lagi yang patut disembah selain Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan penguasa alam semesta ini. Itu kalau boleh saya tahu, itu cahaya itu kemana Eyang? Apakah jatuh apa kemana itu? Cahaya itu hilang lenyap bersamaan dengan hilangnya benda angkasa atau musnahnya benda angkasa. Karena Tuhan masih berkehendak untuk menyelamatkan manusia. Gitu. Ya mungkin ada lagi yang mau disampaikan Eyang. Ya, cahaya itu yang terjadi pada malam itu hanya sebagian kecil dari tanda kekuasaan, sehingga dapat menyelamatkan kalian sebagai manusia. Itu adalah kekuasaan. Mungkin perantaranya melalui kami yang ikut membantu saat itu menjaga alam yang ada di sekitar. Tapi kalau sudah ada perintah yang lain dari Maha Kuasa untuk membinasakan semua yang ada, kami pun tidak dapat berbuat apa-apa. Karena masa itu akan datang sebentar lagi. Saya bukan menakut-nakuti
membuat kalian takut. Tapi saya hanya memperingatkan saja kepada kalian sebagai tanda cinta kasih saya kepada kalian. Ya. Untuk segera kembali ke jalan yang benar, yang diridhoi oleh Tuhan. Tuhan yang menciptakan kita semua, dan Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Tuhan saya dan Tuhan kalian semua, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum terlambat, segera kalian menyadari semuanya ini. Ada lagi Eyang yang mau disampaikan? Tidak, mungkin hanya itu saja. Terima kasih atas pesannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya pribadi dan juga para penonton. Mudah-mudahan bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya kita harus bertobat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya itu aja ya, mohon maaf sekali kalau kami mengganggu, dan terima kasih banyak atas waktunya. Baiklah kalau begitu. Saya permisi. Terima kasih telah mengundang saya sebelumnya. Ya, mohon maaf ya kalau kami mengganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah para sedulur sekalian, ya barusan kita telah melakukan mediumisasi yang berkaitan dengan cahaya meteor yang melintas di langit Jogja, ya. Jadi ya, sebagaimana kita ketahui, ya, meteor itu ya ada suatu benda angkasa yang jatuh dari langit. Seperti penjelasan tadi itu ya, sudah kita ketahui bahwa itu adalah sebuah peringatan bagi kita, ya. Peringatan bagi kita, ya. Untungnya masih skala kecil, ya. Kalau yang jatuhnya skala besar, ya bagaimana? Tentunya kita sebagai manusia bisa binasa, seperti itu. Baiklah, apa yang kami persembahkan ya dicukupkan sekian saja, ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.